hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama pertunjukan teater dari kelas 11C. Sutradara Niko Abdullah Fahri, Stage Manager Rahmat Setio Widodo, Aktor Syahnas Aska Balkis, Alimah Salwa Azahra, Abdurrahman Saad, Muhammad Lut Fatihur Rahman. Penari Fitra Okta Saputra, Rido Sinaga, Febri Tri Viola, Ramadhani Libi Nur Istiqomah, Ragil Setiawan Satyahadi Marpau. Tata panggung Muhammad Faiz Ihsan Ibrahim, Rizky Aldiansyah Airlangga Putra, Raffi Iksan Syafi'i, Eljun Firmansyah, Leandi Nathaniel Darmawan, Muhammad Fairuzi, Ahmadullah Firza Al-Husaini, Sayyid Agil Arashid, Rasya Vicky Febian, Miftahul Koiri, Tata Busana, Zaka Husna Zakia, Rabiatu Rizky Revalida, Muhammad Zaki Husna, Rega Yusuf Faturrahman. Tata rias Zahra Dwita Anisha, Isma Gusmati. Tata musik Jelson Aulerio, Juan J. Situmorang. Dokumentasi dan publikasi Revan Alan Kusuma, Maulana Akal Sakit. Timun Mas. Di sebuah hutan, Mbok Sri yang hidup sebatang kara membuat perjanjian dengan Buto Ijo demi mendapatkan seorang anak. Dari sebuah timun ajaib, lahirlah Timun Mas yang tumbuh menjadi gadis cantik dan ceria. Namun, saat usianya cukup, Buto Ijo datang untuk menagih janji dan membawa Timun Mas pergi. Dengan bantuan seorang petuah misterius, Mbok Sri dan Timun Mas berusaha melawan rasa takut dan menyelamatkan diri demi tetap bersama. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan, tinggallah seorang ibu tua bernama Sri atau yang kerap dipanggil Mbok Sri. Dan ia memiliki sebuah kebun di depan rumahnya.
Pada saat Mbok Sri tengah fokus merawat kebunnya, tiba-tiba terdengar suara hentakan kaki raksasa yang dikenal sebagai Buto Ijo. Sri, dengar, kau ingin memiliki seorang anak. Jangan kau besar. Bagaimana kau tahu namaku? Aku Buto Ijo, penguasa hutan di sini. Aku bisa memilihmu seorang anak, tapi dengan satu syarat. Syarat? Syarat apa tuan? Jika anak itu berumur 13 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Kenapa begitu tuan? Karena hanya di tanah ulang dia akan tumbuh. Dan sebagai imbalannya, kau akan memberikan waktu bersamanya. Baiklah, saya setuju. Baiklah, bawa saja kamu anaknya. Iya, dia belum jatuhkan kaki kalau belum bangun. Tuhan, yang dikata kamu tahu itu benar. Pada suatu pagi, ketika Mbok Sri tengah merawat kebunnya, samar-samar ia mendengar suara tangisan seorang bayi yang perlahan semakin kencang. Seiring waktu berjalan, bayi dari Timun Mas tersebut tumbuh menjadi seorang anak yang sangat cantik dan ceria.
Pada suatu sore, Mbok Sri tengah beristirahat dari lelahnya merawat kebun sendirian, dikarenakan timun mas yang masih berjualan di pasar. Namun, tiba-tiba, suara hentakan kaki dari Buto Ijo kembali terdengar menuju ke rumah Mbok Sri. Mbok Sri, mana anak itu? Tapi jauh sekali. Dia pergi menjual hasil timun kami. Ah, maaf. Iya Tuan, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Baiklah, aku memberimu waktu 2 hari lagi. Setelah itu, aku akan kembali ke sini untuk membawanya pergi. Apa kau paham? Baik Tuan, saya paham. Tambah besar badan dia. Dia menaruh kakinya tuh. 2 hari kemudian, Buto Ijo kembali ke datang rumah Mbok Sri untuk menagih janjinya. Mbok Sri, mana anak itu? Kesempatan? Apa maksudmu? Badannya sangat panas. Agar kau tidak kasihan padanya. Apa kau sedang mencoba menipuku? Udah Tuhan, bagaimana mungkin? Baiklah, 5 hari lagi aku akan kembali ke sini untuk membawanya pergi. Dan aku tidak menerima alasan apapun. Apa kau paham? Paham Tuhan. Pada siang hari, Mbok Sri baru saja kembali dari hutan sambil membawa kayu bakar. Namun, di belakang, secara tiba-tiba, ada sesosok kakek tua misterius yang memanggilnya. Wah, kali kakinya memang. Sepemainnya semua. Bagaimana Mbah tahu? Tapi kan pemainnya sudah dapat kan. Memang dosa dari pakaiannya, lusuknya. Iya, saat dari kakeknya. Pada siang hari, Mbok Sri sedang merawat kebunnya seperti biasa. Dan secara tiba-tiba, Buto Ijo datang ke kediamannya. Mbok Sri, mana anak itu? Dia harus ikut denganku sekarang. Aku tidak peduli. Janji tetaplah janji. Ambillah kalung ini dan pergilah. Selamatkan diri. Tapi bagaimana dengan orang? Pergilah. Biar.